lagi dengan saya Jebo dan saya PS Good. Kita akan membawakan sedikit tema. Acara ini tuh apa? Nah, jadi acara Buzz Radio itu disebut apa sih, Bo? Obrolan warung kopi. Obrolan warung kopi lah. Jadi karena kita bertempat di warung kopi. Di Warpop Jalaprang nomor 44 dan Dimsum Anarki. Nah, ada tempatnya di Jalan Gambir Saketi nomor 44. Dan kita juga di sini tidak ada editing ya, Bu ya? Tidak ada, ini seada-ada lah. Seada-ada, soalnya kita ini syuting penuh live gitu. Soalnya kan buktian dah, tukang bapau, gerobak bapau ada di sini. Jadi nggak apa-apa lah, ini mah alami aja, alami anak komplek. Nah, jadi kelebihannya dari Buzz Radio juga itu. Jadi, tapi ngomong-ngomong, kita akan membawakan sebuah tema yang teman-teman masih awam dan masih awam. Jadi seperti tema ini juga realita yang ada juga sih, Bu. Iya, realita yang ada. Yang sering saya dan P alami. Nah, ya. Terutama di anak-anak muda yang depan gang gitu, Bu ya. Anak-anak gang lah gitu. Tapi kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pada juga sebagai korban kayaknya bintang tamu ini. Sebagai apa? Sebagai korban di tema kita hari ini. Iya, betul. Korban, dia sering mendapatkan pelecehan seksual. Nah, karena tema pada sore hari ini adalah catcalling. Catcalling. Nah, apa itu catcalling? Memanggil ucing. Oke, kita panggilkan bintang tamu Dewi. Ya, Dewi ya. Oke, nah, bintang tamu kali ini. Bintang tamu kita kali ini. Dewi nanti dikasih makan. Udah. Coba kru, parapnya kru. Kru, makanan Dewi. Ini ya, Dewi ini adalah seorang kucing. Seekor kucing, bukan seorang kucing tapi primadona di komplek. Berapa kali hamil dia, Pe? Nah, berapa kali hamil tapi tanpa bapak. Tanpa bapak dia itu. Jadi luar biasa lah. Catcalling ini si Dewi parah banget. Oh, parah habis. Nah, itu bintang tamu kita tadi. Jadi catcalling itu menurut Komnas HAM itu sering terjadi. Sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti nge-track cewek dengan sesuatu yang gak lazim lah ya, kata-kata gak lazim gitu. Ya. Berarti itu termasuk juga pelecehan dong. Pelecehan seksual ya, katanya seperti itu. Kayak misalkan lihat cewek yang yang anjir bodinya seperti biola lah ya. Seperti biola kan kamu suka gitu, Pe? Kan dulu mah ada jadi badannya biola. Tapi mukanya askur. Ya gitu. Jadi kalau wanita itu ibarat gelis gunung lah, cantik gunung. Dari kejauhan indah, dari dekat juga lebih indah. Dan yang paling bahaya itu cantik kuda, Pe. Cantik kuda seperti gimana cantik kuda nih? Cantik kuda itu dari kejauhan indah kuda itu. Dari dekat ingin lupakan. Itu lupakan tuh bahasa Indonesia kata naon? Naiki lah. Naiki. Apa? Sistem bekal ini cucunguk. Kecoa apa? Kalau diberdiriin nggak mau diam, giliran ditidurin kesehan lagi. Tewak. Itu nggak boleh kayak gitu katanya, Pe. Tapi memang wanita itu menjadi sesuatu yang mewah, Pe, istimewa ketika kita lihat di jalan. Makanya memang wanita itu diwajibkan diam di rumah itu seperti itu. Ya, tapi kan maksudnya mungkin wanita dulu nggak banyak keluar rumah lah. Iya. Nah, mungkin sekarang beda lah dari zaman dulu, dari zaman sekarang gitu. Iya, beda. Jadi ginilah, Pe. Oke, kita sebagai pria yang lahir tahun 90-an. 80-an. Sama 90 tuh. Oke lah, saya 80-an. Beda itu cara PDKT antara zaman kita, Pe, beda dengan sekarang milenial. Dengan didukungnya era digital yang mendukung. Apalah gitu kan, kalau sekarang kan open booking. Kalau saya mah open wedding, belum nikah. Benar, jadi nge-track misalkan PDKT lah. PDKT. Yes. Si Mama teleponan wae. Anjir. Mat, ini teh lagi syuting atuh Mat, kamu mah enggak ngerti ada waktunya atuh gitu. Saya mencoba jadi entertainment yang edan gitu, Mat. YouTuber atuh mau mengalahkan Atta Halilintar. Nah, sama Atta Halilintar. Gitu. Tapi kemarin datang enggak ke undangan Atta? Enggak, saya mah datang gitu. via online di TV. Ada. Nah,
PDKT zaman saya dulu tuh kayak gini, misalkan lagi apa, kan standar ya. Lagi apa, udah makan, terus aja, hayo padahal apa namanya, nggak usah disuruh nggak usah ditanya udah makan, kalau lapar mau makan sendiri. Ya kalau saya kan ya beda zaman, beda cara gitu. Nah tapi kemarin juga saya sempat ngobrol sama ABG zaman sekarang lah ya. Oke. Saya nanya, ya gimana tuh? PDKT cewek sekarang gimana? Gampang sekarang ini katanya gitu. Gampangnya gimana? Sekarang mah modal materi, cewek oke. Terus ngelihat follower banyak. Benar dari follower. Makanya sekarang banyak ya contohnya anak-anak SMA lah, yang minimal followernya 10k ke atas gitu. Nah itu jadi bahan barometer lah. Buat naikin pasar seseorang. Nah cuman banyak hal yang negatifnya itu, Bo. Apa contohnya? Hal negatifnya mungkin ada istilahnya one extend lah. One extend itu jadi bahasan. Bener ya sih, one extend. Jadi istilahnya mah nyekil nih. Diajak kemana misalkan ke bar, kalau oke, positif gitu, bisa tampil lah gitu. Tapi nggak ada status, rata-rata gitu melihatnya. Terus sekarang banyaknya kalau ngedeketin cewek lebih ke materi. Asli materi berpengaruh berpengaruh. Makanya anak-anak sekarang kan cowok bermobil lah. Dulu mah tuh motor Supra Pit juga udah keren ya. Bisa helm batok, motor Supra Pit. Stang bingkeng. Enggak, kenapa Yakul dulu kan mesin itu cecek unger kan dulu mah value seseorang itu dia geng mana. Si laki-lakinya. Anjir kalau udah nyengklek anjing wah ini ada sebuah nilai yang bagus untuk sebuah bad boy. Terus kalau sekarang juga kan dulu zaman geng motor ya. Nah, bukan zaman geng motor, zaman anjir anak kumpulan mana. Nah sekarang juga dilihat popularitas seperti itu. Geng mana juga. Cuman sekarang banyaknya tuh anak-anak sekarang yang kayak war-waran lah. Nah dari situ kelihatannya juga. Warjam banyak ya, war apalah, warpop sama warkamsi gitu. Warga kampung sini gitu kan. Warkamsi eta mah tuh. Nah jadi memang fenomena yang terjadi itu sangat berbahaya lah kalau zaman sekarang. Menurut saya maksudnya ada kesan kita ini ke barat-baratan lah. Kalau dulu mah nggak ada, bisa kita pacaran naik angkot. Naik angkot. Ya kan enjoy gitu, main kemana, kebun binatang, makan. Ya minimal mau juga yang di alun-alun lah ya. Di alun-alun, BIP, pulangnya kecopetan, standar gitu, biasa gitu kan. Terus PDKT-nya juga zaman sekarang banyak space, Bo. Jadi sekarang kalau dulu mah tuh ngajak kemana nih PDKT? Paling kalau nggak nonton, makannya di Texas. Percikan ya. Kalau sekarang mah kan jalan yuk kemana? Ya minimal udah ada kopi shop lah. Kopinya udah banyak sekarang. Jadi fasilitas banyak, media elektronik juga keren. Iya. Jadi memang bukan susah ya, PDKT tiap zaman itu berbeda. Beda. Jadi kan kalau zaman saya mah masih zaman ini ya surat, SMS, surat menyurat, dear diary. Pernah SMP, pernah diary. Mungkin teman-teman ini kita sharing lah dulu tuh. Kalau kita PDKT itu lewat surat dititipin ke temennya zaman dulu. Kalau sekarang bahkan nggak gitu. Terus kadang kita lagi apa, misalkan terus aja lagi apa. Pertanyaan udah ngobrol, baliknya lagi apa sekarang, udah makan, udah main belum gitu ya itu tetap jadi dulu mah rasa malu teh tinggi gitu, tinggi dulu. Kalau sekarang kan kesal-kesal fotoin titit. Nah itu juga jadi ada yang pacaran sekarang juga gitu, ada gitu. Jadi sekarang udah ngerti gitu, misalkan pap dong, nah nggak usah disuruh pap apa udah pap gitu. Terus misalkan gimana kan suka ada tuh di medsos, anjir foto tidak senonoh. Nah itu rata-rata kalau misalkan putus nih salah satu sama pacarnya di-share. Di-share ke media sosial lain. Oke, break dulu break dulu adan ya. Azan maghrib. Off. Oke, beres. Tadi azan maghrib ya, Bro. Azan maghrib. Kebenaran kita syuting tadi sore hari menuju maghrib. Tapi kita break dulu menghargai umat muslim yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Ya. Jadi tadi balik lagi ke PDKT. Nah, PDKT. Jadi memang dengan era digital ini tuh jadi laki-laki itu kurang tidak ada rasa malu, wanita pun sama. Dengan zaman adanya TikTok, jadi
zaman saya dulu tuh malu gitu untuk tampil lah ya. Untuk tampil tuh malu, sekarang mah udah nggak ada rasa malunya tuh, udah pada nggak ada. Pada nggak ada ya. Ya, dan membuka gerbang laki-laki hidung belang untuk Berleluasa. Terus apa sih cewek-ceweknya juga mungkin ya yang kayak ya ini mah bukan menjatuhkan harta wanita atau gimana ya Bu ya. Cuman maksudnya ngelihat kemarin fenomena yang ada gitu. Ya mungkin di era modern saat ini lebih gampang katanya. Ya asal bermodalkan materi gitu. Apapun bisa dibeli lah. Tadi itu gitu. Kemarin ada ya saya mendengar dari salah satu sumber lah. Iya. Materi dan popularitas ya. Popularitas itu. Aduh, jadi ya ini mana sehat lah dari saya dan juga P yang sudah mengalami asam, pahit, manis, asmara gitu kan, sempat jadi retak remaja tanpa kekasih, sempat dikekang oleh wanita yang pernah kita alami lah. Semuanya juga pastilah ada asam manisnya ada. Jadi untuk para milenialis ya tetap dijaga rasa malu kalian lah, karena apapun itu kan media sosial itu bisa dilihat, apalagi kalau misalkan terlalu tidak senonoh tersebar ke orang lain bisa menjadi sebuah fitnah. Gitu. Betul, tolonglah dijaga buat teman-teman, buat laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan ada jaim-jaimnya lah gitu. Jadi juga saling mendukung, namanya saling mendukung teh gini, Bu. Si ceweknya nggak usah mancing-mancing, cowoknya juga nggak usah kepancing. Iya, benar, mending balik lagi ke zaman saya, era saya itu maksudnya indah gitu, ditolak. Jadi gimana ya, PDKT itu ada step by step prosesnya. Jadi yang kita cari itu adalah ya berpacaran, jalan-jalan ke kebun binatang, ke mall. Kalau sekarang mah beda. Aslinya beda banget sekarang. Ngejar cewek itu untuk apa gitu. Jadi pasti untuk sesuatu yang negatif lah gitu. Ini tetap ada edukatif. Tapi pengalaman dengan ladies modern gimana nih? PDKT sampai ngejalanin. Siapa? Ya dari PDKT sampai ngejalanin. Waktu di zaman ngedeketin ya disebut bisa gadis era milenial lah. Iya. Gimana nih? Kan pernah menjadi korban kebubukan cinta. Oh iya, saya sering. Jadi nggak cewek zaman dulu atau cewek milenial, saya sering bubuk sama cewek yang benar. Jadi sebenarnya kalau buat gue sendiri mah gak ngaruh ya. Mau yang milenial atau yang zaman dulu tetap bubuk. Saya mah dulu kan zaman menyatakan cinta dianggap adik lah. Ya, menyatakan cinta, teman baik, kamu terlalu baik. Ya kalau goreng patut, saya mah langsung bilang, saya nggak mau nerima kamu kok karena kamu goreng patut, clear kan? Tapi salahnya ya mungkin cewek selalu benar ya. Jadi gini, kita terlalu baik, diputusnya kamu karena terlalu baik. Oke, masuk akal. Giliran dapat yang kriminal, kata cewek ngomongnya semua cowok sama aja. Jadi kayak mana teh kumaha? Kurang liar kan, pusing. Maksudnya saya, ya itulah maksudnya. Ya wanita kan memang rumit lah, sesuatu yang indah namun rumit gitu. Tapi kita sebagai kaum lelaki itu bagaimana? Kan wanita itu tulang rusuk yang bengkok yang kita meluruskan. Jadi kan kata yang lagi hype sekarang tuh when pamungkas side. Apa? Kasih tahu, Pak. Nah, when pamungkas side. Jika kalian makan gak bisa habis tulang-tulangnya, maka tulangnya akan dijadikan sebelah. Ada, tapi nggak tahu lah yang pastinya mah itu sih. Iya. Peribahasanya mah. Jadi memang buat teman-teman ya pergunakan media sosial dengan bijak, menghargai seseorang itu meskipun di media kita nggak kenal orangnya, tetap jaga ucapan di komen-komen. Karena banyak netizen Indonesia itu banyak yang bilang banyak yang nggak sopan lah gitu. Jadi tetap aja lah. Saya inilah mengajarkan era saya itu di mana kita itu benar-benar menghargai seorang wanita gitu. Nggak yang asal jeplak, PDKT-nya juga teratur. Jadi ada step by step, terus ada taktik tersendiri ya. Taktik tersendiri dulu. Main ke kosannya juga nggak berani yang lain-lain. Pas PDKT saya pernah gimana nih? Sama angkatan saya kuliah 2005, saya jatuh cinta pada kakak kelas 2004. Aduh. Ya udah aja ke kosan, tapi saya nggak ada. Tapi pikiran orang mah wah cenah tampil gitu ya. Saya ngobrol di ruang tamunya. Saya PDKT. Jadi saya terus yang bertanya gitu. Dia ngejawabnya cuma enggak, ya
jadi saya teh merasa saya teh wartawan Nah, gitu. jadi seperti membagikan kuesioner gitu. Jawabannya cuma iya tidak kan saya bingung saya mau ngobrol apa lagi sampai akhirnya saya keluar kata-kata kalau di pesan kamu ada susukan nggak? Kenapa nanyanya gitu? Hei, maksudnya saya udah blank gitu, hal yang nggak penting juga saya tanyain gitu. Nah jadi mungkin untuk wanita bagus sih, maksudnya seperti itu juga agar tidak dicap sebagai wanita murahan gitu kan. Tapi ya lebih indah mah pacarannya setelah menikah sih memang enjoy. Tapi lagi musim juga sekarang cowok ghosting. Kalau zaman itu juga ada perbedaan, Bo. Nah, gimana gitu? Kalau zaman sekarang kan istilahnya mah cowok ghosting ya. Kalau dulu mah istilahnya mah yang PHP lah gitu. PHP. Cuman namanya jadi beda ghosting. Karena padahal mah artinya mah sama aja, gitu, cuman istilahnya beda. Yang berbeda. Nah, gitulah buat teman-teman juga ya ada di sekeliling kita. Pergunakan media dengan bijak, PDKT dengan sopan santun, dan memang kita manusia lah menghargai, jangan karena dia tampilnya berani terus kita bisa seenaknya, ngejudge seenaknya, enggak, jangan gitulah buat teman-teman, dewasa lah, terus kolot lah lain dewasa. Makanya dulu saya sering gini, Bu, nge-track nih ya, cewek datang, hey cenah, kemana nih, kan gitu biasa nih, tapi kan cewek tuh kebanyakan dia kan udah dandan nih banyak, tapi kalau diketrek marah tak kenapa sih. Nah itu makanya saya juga bingung ya. Terus fungsinya buat dandan teh naon gitu. Jadi kontradiktif antara catcalling ini itu nggak boleh ngetrek, sementara cewek udah dandan udah wangi, udah demi Allah kan lah nya. Demi Allah pokoknya jadi dangdut pirda lah kalau kata si Pema pirang dangdut. Dia ngelewat kumpulan cewek kan dia tampil teh pengen jadi perhatian. Sedangkan misalkan diketrek marah apaan atau misalkan apaan sih gak jelas banget. Jadi ya jangan setengah-setengah juga. Maksudnya ya ada sebab ada akibat. Gitu aja. Pipi lah. Terus kayak berpenampilan seksi ya kan dia yang bikin ya sebenarnya. Terus yang disalahin tetap cowok masuknya apa ke yang tadi saya calling kan apa catcalling terus ini laki-laki. Iya. Ariel sama Luna Maya yang di penjara Ariel bukan cewek mah shopping aja ada kok Menteri Pemberdayaan Wanita laki-laki nggak ada. Kumaha itu laki-laki terus ya ini mah keresahan aja. Cowok juga masih manusia cewek makanya cewek itu memang aturannya kalau menurut saya yang saya pegang diem di rumah mah udah benar udah nggak ada diketrek ini itu udah clear gitu. Sekarang cewek udah dandan seksi diketrek marah, diperkosa minta ganti gaya kan? Ngomongnya dipaksa ganti pusing ya itulah cewek itu kan maksudnya ya labil lah ya gitu aja sih buat teman-teman ya tetap jaga kesehatan, jaga perilaku juga di era digital, jangan asal main komen. Kalau memang ada keseriusan langsung ke bapaknya gitu. Terus buat kelakuan juga misalkan mau online mau offline ya istilahnya yang offline-nya mah yang ngetrek gitu ya. Biasanya kan kalau pada Garung mah warga gang gitu kan. Beres mandi sore, kopi hitam, nangkring. Nah, bubaran pabrik. Nah, biasanya gitu. Itu ya langsung. Atau enggak pagi-pagi sekolahnya di Jalan Gurame aki-aki ya di rumah Mas Kardin itu antik itu aki-akina nararangkrong royan. Terus tiap cewek yang rambutnya basah pasti diketrek, basah nih semalam, di angin nih, itulah catcalling aki-aki, aki-aki. Tapi lebih gentle aki-aki menurut saya, maksudnya generasi terdahulu lah, sebelum zaman era digital sekarang. Sekarang mah kan ada yang bilang di media seperti harimau, di dunia nyata seperti kucing. Memang itu yang terjadi. Jadi memang kalau kalian menyukai wanita langsunglah ke bapaknya, itu lebih gentle, bukan main settingan di belakang. Enggak oke. Terus bedanya juga kan sebenarnya seni mah lebih enak seni PDKT lebih enak dulu, Bo. Istilahnya dulu mah beli kucing dalam karung. Betul. Dapat nomor atau misalkan dapat nomor kenalan dari siapa nih? Coba nomor. Wah, anjir. Zaman SMS coba ya. Deg-degan. Tapi realita udah wah anjir. Cantik. Di telepon suara seksi. Oke. Ya. Pas ketemu salah satu di mall lah di BIP misalkan. Aku yang pakai baju hijau. Biar kesik. Para biu. Gimana? Gitu. Ya itulah itu seni. Seninya dulu gitu. Kalau sekarang ada foto profil. Coba misalkan di Instagram coba bisa lihat teman-temannya misalkan siapa ini berteman dengan tanyain sini gimana orangnya asli enggak ini orang. Kalau dulu mah
apa ya, nggak ada lah kayak gitu. Nggak ada ya. Jadi kita memang wah sih ini temenan sama siapa, temenan sama siapa, ya nggak tahu. Ya. Apa istilahnya memilihkan lah. Memilihkan. Kadang kalau memilihkan ceweknya cantik gak mau juga. Gak mau juga, jadi ceweknya cantik ternyata wah laki-lakinya para bio. Nah, tapi pernah kan ngalamin gitu? Ada nggak pernah? Sering. Yang di mana itu? Oh, ada namanya Sinta, anak Unpad, Nah. D3 ekonomi. Oh, ya Unpad lah yang pasti ladies-ladiesnya lah. Ladiesnya agak gemilang lah Nah. ya, agak gemilang. Terus chattingan, oh iya aku Akbar, aku Sinta. Janjian oh boleh di mana? Di BIP. Nah, BIP. Bener kan di mall kan? Bener di mall. Saya setelan rock and roll lah orang. Ya terus Setelan Gus rock and roll abis lah gitu kan, pakai celana merah, baju kembang-kembang, kemeja, ces datang. Pas ini mah benar bukan film jomblo, Nah. ini mah kisah nyata. Saya di depan McD, Sinta kamu di mana? Oh ya Akbar tunggu. Datang Sinta, kamu yang mana? Saya yang pakai celana merah. Terus dia teh, ini Akbar ya? Ya dia lihat bawah, atas, balik kanan, cabut, ketawa. Anjir itu sakit menurut saya. Tapi ya itu seninya, saya langsung tiduran di depan McD BIP sambil ngerokok. Ya Allah hidupnya gini aman. Tapi itu lah indahnya Nah, gitu. itu indahnya gitu. Indahnya. Jadi dia nggak tahu saya dan saya juga nggak tahu dia. nah, jadi ya kata saya juga tadi beli kucing dalam karung gitu. Nah, Memilihkan. itu. Ya, bedanya zaman dulu sama zaman sekarang itu aja sih rata-rata mah. Rata-rata Jadi mah. sebelumnya udah tahu latar belakangnya kalau yang sekarang kan gitu. Jadi memang tapi yang dulu tuh lebih menghargai wanita Nah, terus yang sekarang tuh katanya ya ke ngobrol kemarin lebih gampang katanya. gampang ya Lebih untuk gampang nggak kayak dulu gitu. Berarti yang sekarang tuh lebih gampang katanya. materi, popularitas. Popularitas. Dan followers. Followers. Beda tuh. Pantesan Atta Halilintar berkawin sama Nah, sama ini Rahel. Aurel. Oh mungkin itu karena followers juga. Follower juga eksistensi juga Dan, oke. kita juga mencoba ke sana lah supaya ada itulah ya Nah, kan YouTuber. siapa tahu juga kita lebih di atas jadi Atta Halilintar ya, Atta Bro. Halilintar mungkin kita juga bisa ya kawin disiarkan langsung serentak di seluruh dunia. Nah, seluruh dunia Mana- di CNI. CNI di Koran gitu. Perdana Menteri pada datang, Nah, Perdana Menteri, Perdana M3, Perdana Mentari, simpati semua pada datang lah gitu. Bisa masuk juga sponsor. Bisa juga masuk sponsor, nanti simpati insya Allah lah Masuk. nanti masuk. Nah mungkin episode kali ini gitu aja. Nah, gitu aja. Karena Persib nanti main hari Minggu. Hari Minggu tanggal tanggal 11. 11, kita tanggal 10-nya akan langsung live. Nah, akan langsung live kalau ada review pertandingan sebelum bermain Ya. yang bertemunya dengan Persebaya Surabaya. Surabaya. Oke, saya undur diri dulu. Saya Jebo. Saya PS Good. Tetap jangan lupa ini. Oh, jangan lupa. Like, comment, and And subscribe subscribe. di Birds Radio. Sekali lagi saya Jebo. Saya PS Good. Tetap di Birds Radio. Ahoy, 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 Tobe, ahoy. halo.